Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, coba guru cek kerapian dulu. Anak-anak mungkin tempat duduknya ada yang miring, silakan diluruskan semuanya ya. Nah, sesuai dengan mejanya masing-masing. Sudah? Sudah ya? Kemudian anak-anak ada yang nggak pakai seragam hari ini? Ada ya, pakai seragam semua ya. Pakai sepatu dan kaos kaki? Atributnya lengkap anak-anak? Ya. Selanjutnya guru absen kehadiran pada pagi hari ini. Kira-kira ada yang tidak masuk atau enggak ya kira-kira? Berarti masuk semua ya? Dan semuanya perhatikan ya. Sebelum Bu Guru mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, Guru akan sampaikan beberapa pertanyaan terkait nantinya dengan materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, nanti anak-anak silakan menjawab karena ini pertanyaan yang sangat ringan dan mudah sekali dijawab oleh anak-anak. Anak-anak semuanya nanti serempak kompak menjawab pertanyaan dari Guru. Coba nomor 1. Kitab suci agama Islam itu apa ya kira-kira ya anak-anak? Al-Quran. Ya, bagus. Kemudian Al-Quran itu biasanya anak-anak bacanya di rumah, bisa di musola, bisa di masjid, bisa di pondok pesantren. Itu kalau baca Al-Quran itu biasanya anak-anak memakai aturan apa enggak ya? Apa asal dibaca? Ya, memakai aturan tertentu dalam membaca Al-Quran. Kira-kira ilmu apa yang dipakai dalam membaca Al-Quran itu ilmu apa nanti? Ilmu tajwid, ya betul sekali ya. Di dalam ilmu tajwid itu ada beberapa hukum bacaan ya. Di antaranya ada apa anak? 1. Hukum bacaan mati. Kemudian ada lagi apa? Mati. Kemudian apa lagi? Hukum bacaan Guru tanya sekali lagi. Kalau bacaan panjang dan pendek itu apa? Masuk di mana itu biasanya? Bacaan panjang masuk di mana hukumnya? Hukum bacaan. Betul sekali ya. Itu anak-anak. Nanti materinya yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah hukum bacaan. Sudah tahu, sudah bisa menebak sendiri ya, bisa menentukan sendiri tema atau judul apa kira-kira yang akan kita pelajari, yaitu hukum bacaan. Sudah ya anak-anak, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian sebelum masuk ke pembelajaran, kita mengadakan tes konsentrasi ya, supaya anak-anak nanti dalam belajar fokus ya, lebih aktif dalam belajar, tidak mengantuk. Jadi nanti bisa konsen ya, konsentrasi pada pelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini. Coba anak-anak berdiri semuanya dari tempat duduknya. Ya, berdiri semuanya sudah. Nanti kalau guru bilang tepuk 1, berarti anak-anak juga mengikuti apa-apa dari guru tepuk 1 ya. Nanti kalau guru bilang tepuk 2, berarti anak-anak juga tepuk 2. Kalau guru tidak bilang tepuk 1 atau 2, jangan tepuk 1 atau 2. Bisa dimulai ya, siap ya anak-anak ya? Coba.
Yang pertama, siap-siap tangannya. Tepuk 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1. Ya, berarti tidak konsentrasi. Ya, ulangi lagi anak-anak. Ya, sapu bukan satu. Ya, sapu dulu bilangnya. Yuk, ulangi lagi. Tepuk 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2. Lupa. Oh, sip, sudah sip, bagus. Dan anak, kita masuk ke pelajaran, ke materi pada pagi hari ini, yaitu hukum bacaan mat. Ini kita mengamati video, yaitu ditayangkan video pembelajaran. Anak-anak tugasnya mengamati saja. Ya, nanti setelah mengamati, tunggu apa-apa dari buku. Ya, perintah dari buku. Silakan diamati dulu, tayangkan video pembelajaran dari hukum bacaan mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan pagi hari ini Ibu Guru akan menyampaikan materi tentang hukum bacaan mat yang disusun oleh Ibu Guru sendiri atas nama Siti Latifah SPDI. Baiklah anak-anakku, langsung saja Ibu Guru sampaikan materi tentang hukum bacaan mat. Hukum bacaan mat. Menurut bahasa, mat berasal dari bahasa Arab, yaitu madda yamutu maddan, yang artinya adalah memanjangkan. Menurut istilah, hukum bacaan mat adalah bacaan yang dipanjangkan. Huruf mat ada 3, yaitu alif, wawu, dan ya. Kemudian B. Macam-macam hukum mat. Hukum mat dibagi menjadi 2 macam, yaitu mat asli atau mat tabi'i dan mat far'i. 1. Mat tabi'i atau mat asli. Mat tabi'i adalah bacaan yang harus dipanjangkan menjadi 2 harokat atau 1 alif ketika bertemu huruf-huruf mat. Syarat yang harus dipenuhi dalam bacaan mat tabi'i adalah alif jatuh setelah harokat fathah, wawu jatuh setelah harokat dhammah, ya jatuh setelah harokat kasroh. Dan rinciannya adalah A. Huruf alif jatuh setelah harokat fathah. Contohnya afwaja, linnasi, iyaka. B. Huruf wawu jatuh setelah harokat dhammah. Contohnya yakunu, yadkhuluna, a'udhu. C. Huruf ya jatuh setelah harokat kasroh. Contohnya gini, aisyatin, fiha. Kemudian nomor 2, mat far'i. Mat far'i adalah mat cabang, yaitu membaca panjang lebih dari cara membaca panjang mat tabi'i karena bertemu hamzah, huruf berharokat tasdid, dan karena wakof. Mat far'i dibagi menjadi 14, yaitu A. Mat wajib muntasil, B. Mat jaiz munfasil, C. Mat lain, D. Mat badal, E. Mat arid disukun, F. Mat iwad, G. Mat farqi, H. Mat tamkin, I. Mat silah qasiroh, J. Mat silah tawilah, K. Mat lazim musakol kilmi, L. Mat lazim mukhafaf kilmi, M. Mat lazim musakol harfi, N. Mat lazim mukhafaf harfi. Anak-anakku, demikianlah tadi ringkasan materi tentang hukum bacaan mat. Selamat belajar dan tetap semangat anak-anakku semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, anak sudah mengamati video pembelajarannya, mulai dari hukum bacaan mat
Ya, terus apa lagi? Yang keempat ada hurufnya. Hurufnya ada berapa nak? 3. Apa saja huruf matnya? Alif, ya. Yang terakhir ada? Poinnya yang terakhir dibagi menjadi 2 kan? Pembacaan mat tadi apa yang terakhir? Mat itu jumlahnya ada berapa nak? 14. Ya, yang akan kita pelajari yaitu mat tobi saja, bukan mat tadi. Ya, coba anak-anak setelah mengamati video pembelajaran dari guru tadi, anak-anak silakan membuat pertanyaan. Ya, membuat pertanyaan tapi jangan ditulis dulu. Ya, Bu Guru beri kesempatan 5 menit untuk membuat pertanyaan terkait dengan video pembelajaran. Boleh dari pengertiannya boleh. Ya, dari contohnya boleh. Silakan anak-anak membuat pertanyaan, jangan dicatat dulu, diangan-angan dulu. Silakan. 5 menit waktunya. Ya, silakan. Sudah cukup? Sudah semua ya? Sudah? Sudah semua. Sudah semua. Anak-anak ini silahkan dibagi ya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, ini sudah sesuai dengan kelompoknya. Sepertinya ya sudah berbagi. Ini ada sekitar 22 anak, 22 sampai 23 anak ya. Ada yang dalam kelompoknya 5 anak, ada yang 4 anak. Ya, ini Guru sampaikan, anak-anak silahkan mendiskusikan ya pertanyaan yang kalian buat tadi bersama teman-temannya dalam satu kelompok ya. Terus kemudian diambil salah satu saja pertanyaannya, kemudian dijawab. Ya, dijawab boleh dari jawabannya boleh dari buku pegangan dari anak-anak. Bisa. Ya, jawabannya dari buku pegangan anak. Sebelumnya ini Guru bagikan lembar kerja siswa anak ya sesuai kelompoknya, nanti bisa dicatat di situ jawabannya beserta kesimpulannya ya. Kelompok 1 jawabannya bisa ditulis di kolom sini boleh. Terima semuanya LKPD-nya. Kalau tidak, anak bisa menjawab, diskusi sama temannya, menjawab pertanyaan yang sudah dipilih tadi ya. 5 pertanyaan silakan dijawab di lembar ya, lembar kerja siswa ya, lembar kerja kelompok yaitu ya di kolomnya jawaban itu. Setelah itu nanti anak-anak bisa langsung menyimpulkan hukum bacaan mat di balik dari LKPD. Ya, paham ya anak ya? Sudah, sekarang silahkan didiskusikan jawabannya apa, langsung ditulis anak-anak, langsung ditulis di situ. Kemudian ada yang membuat kesimpulan biar cepat ya, biar cepat. Jadi bagi tugas ada yang membuat kesimpulan, nanti silahkan ditulis di baliknya itu lembarnya. Ada yang menjawab pertanyaan yang telah dibuat tadi pertanyaannya tadi ya. Silakan. Semuanya harus kerjasama karena nanti akan dinilai ya setiap kelompok itu kekompakannya ya, kerjasamanya. Ini semuanya harus bekerjasama, tidak boleh berpusat pada satu anak saja. Sudah ya anak ya? Kalau sudah disimpan dulu itu LKPD-nya, nanti bisa dipresentasikan. Sekarang anak-anak silakan buka Al-Quran yang sudah Guru sediakan di mejanya masing-masing ya. Yang berhalangan bisa membuka buku pegangan anak-anak ya, buku pegangan siswa. Yang tidak halangan bisa Al-Qurannya silakan dibuka, silakan dibuka. Kelompoknya mungkin sudah selesai ya, silakan dibuka Al-Qurannya. Al-Qurannya silakan dibuka. Ya, semuanya buka ya. Kalau sudah anak-anak, ini silakan dibaca 1 sampai 4 ayat. Nanti setelah itu tentukan
menentukan hukum bacaan apa? Mat atau matopi. Cari contohnya tiga saja, nggak usah banyak. Ya. Ayatnya yang dibaca 1 sampai 4. Mulai dari kelompok 1 yaitu kelompoknya kulinaria. Yang lain diam dan menyimak temannya yang sedang membaca Al-Quran. Nggak boleh rame, nggak boleh bermain tangannya, harus siap tangannya, ya fokus pada materi, ya fokus pada bacaan yang dibaca oleh temannya. Ya, silakan Binaria dibacakan mulai dari ta'awud dulu ya. Tentukan hukum bacaan matobi itu yang mana? 3 saja benar. Ya. 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 Kalau inna itu bacaan matobi, kenapa itu? Alasannya? Alif didahului oleh harokat mustaqil, q-nya. Ki, ya. Ya. Kemudian yang kelompok kedua yaitu Risma, silakan dibaca. Yang keras ya Risma. Mulai ta'awudz dulu Risma. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Risma, tentukan hukum bacaan matobi yang mana saja? Bisa saja Risma. Us'aha, Ya. 'alaiha, alladzina. Hanya yaitu ya. Nggih. Terus awalnya apanya? Ya, sukun sebut didahului kasrah. Ya. Terus tadi hanya alasannya? Alif didahului fathah. Ya, betul. Kemudian kelompok 3. Wow, syukur terus lah. Biasa anak untuk membaca Al-Qur'annya, anak sudah bisa menentukan hukum bacaan matobi. Selanjutnya anak-anak silakan mempresentasikan, tunjuk salah satu dari kawannya, dari temannya untuk maju ke depan kelas untuk mempresentasikan diskusi tadi ya, sudah materi yang sudah didiskusikan anak-anak tadi ya. Silakan untuk kelompok pertama, silakan yang ditunjuk siapa? Silakan maju. Ya, silakan. Yang lain menyimak tidak boleh ramai ya. Ya, suaranya yang matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedua syaratnya yaitu alif didahului harakat fathah, kedua ya didahului harakat kasrah, dan alif didahului harakat. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan anak ya. Rekan saya dari perwakilan kelompok 4 ingin menyimpulkan dari video tersebut. Pengertian mat secara bahasa artinya memanjangkan, secara istilah bacaan yang dipanjangkan. Huruf mat ada 3 yaitu alif, waw, ya. Mat dibagi menjadi 3 yaitu mat asli atau mat tabi'i dan mat far'i.
Pengertian matobi adalah bacaan yang harus dipanjangkan menjadi 2 harokat atau 1 alif ketika bertemu huruf-huruf mat. Cara dari huruf bacaan matobi adalah alif bertemu alif jatuh setelah harokat fathah, contohnya kana. Waw sukun jatuh setelah harokat dhammah, contoh yakunu. Ya sukun jatuh setelah harokat kasroh, contohnya kila. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sudah memahami tentang bacaan matobi mulai dari pengertiannya, hurufnya, kemudian syarat-syaratnya, panjang bacaannya, serta contoh-contohnya. Ya, coba sekarang guru merefleksikan coba kegiatan pada pagi hari ini tentang bacaan matobi. Ya, tentang bacaan matobi mulai dari pengertiannya sampai dengan contoh-contohnya. Anak-anak nanti ada sesi tanya jawab, silakan dijawab semuanya ya. Yang bisa menjawab angkat tangan, nanti guru tunjuk dan ada tambahan nilai ya dari guru. Sudah siap? Ya, harus siap ini semuanya. Kalau nggak siap berarti nilainya nanti dikurangi. Ya, nilainya nanti dikurangi di setiap kelompok. Kalau tidak ada yang jawab ya semuanya harus siap. Badannya harus tegak, siap ya. Coba pertanyaan pertama, disimak dengan baik-baik. Jelaskan pengertian dari matobi menurut istilah katanya bisa. Yuk, silakan, Sela silakan. Bacaan yang harus dipanjangkan Panjang, ya bacaan yang harus dipanjangkan 1 alif atau 2 harokat. Ya, betul sekali. Pertanyaan yang nomor 2, silakan dijawab. Sebutkan huruf dari matobi. Silakan dijawab. Rohit, silakan. alif wawu ya. Alif wawu ya, ya betul sekali ya. Belum matobi ya. Alif wawu dan ya. Pertanyaan yang ketiga. Anak boleh semuanya ngacem, boleh nanti buku tunjuk yang cepat. Yang cepat, siapa cepat dia yang dapat. Ya, makanya cepet-cepetan ngacungnya ya atau angkat tangannya. Nah, pertanyaan yang nomor 3. Sebutkan syarat-syarat dari matobi. Ya, Isma silakan. Alif didahului fathah, kasrah didahului ya, dhammah didahului, wawu didahului dhammah. Wawu ya didahului oleh harokat. Nah, ya betul. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Buatlah 3 contoh dari masing-masing huruf matobi. Satu saja masing-masing. Coba siapa? Angkat tangan yang bisa. Firman Syah. Alif Ya. iya pak Ya. yang mau mimuna Ya. ya mimun Ya, betul sekali ya. Firman Syah sudah betul jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Berapa panjang bacaan matobi? Silakan angkat tangan yang bisa. Ya, Zahira. Yuk. Berapa? 1 alif atau 2? Oh, berarti anak-anak sudah paham betul. Pertanyaan anak-anak sudah selesai tadi mulai dari pengertian matobi, kemudian hurufnya, contoh-contohnya, panjang bacaannya dan syarat-syaratnya. Berarti anak-anak sudah paham betul dengan materi hukum bacaan mat. Ya, khususnya hukum bacaan matobi. Anak kemudian untuk besok ini Bu Guru ada tugas di rumah, silakan dikerjakan, yaitu mencari atau menentukan contoh-contoh dari pembacaan matobi mengambil dari Al-Quran. Ya, silakan anak-anak ditulis sebanyak 10 contoh, dibuat tabel, ada nomornya, ada lafadznya, ada sebabnya kenapa dibaca matobi. Paham ya anak ya? Dikumpulkan hari Selasa ya. Ya anak-anak, untuk pembelajaran pagi hari ini kita selesai ya. Kita baca doa bersama-sama. Sebelum kita baca doa bersama-sama, mudah-mudahan anak-anak selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, kelancaran dalam belajar.
majelis. Bersama-sama berdoa mulai. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.